Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengantar manajemen Ibu Najihatul Faridi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Selandini Agus Danubis selaku moderator dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Kesya Alia, Anastasia Shimamura, Sofa Zahira, Dimas Wijaya, dan Iman Nurdin. Dengan materi diskusi kami yaitu kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi dalam organisasi. Langsung saja untuk pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh saya mengenai pengertian kekuasaan. Kekuasaan merujuk pada kemampuan seseorang, kelompok, atau lembaga untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau memanipulasi orang lain, keputusan, atau peristiwa. Kekuasaan dapat berupa otoritas formal yang didapatkan dari posisi atau jabatan atau bisa juga berasal dari pengaruh kekayaan, pengetahuan, keterampilan, atau dukungan dari orang lain. Pada dasarnya, kekuasaan melibatkan hubungan antara orang-orang di mana satu pihak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Contoh kekuasaan ekonomi terkait dengan kendali atas sumber daya ekonomi seperti kekayaan, perusahaan, dan lapangan kerja. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh presentator 2 yaitu Kesya, kemudian dilanjut dengan presentator 3 yaitu Tasya, kemudian dilanjut dengan Sofa sebagai presentator keempat, dilanjut lagi dengan Dimas sebagai presentator kelima, dan terakhir akan dibacakan oleh Imam sebagai presentator keenam. Pada teman-teman sekalian dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor adanya yang mendasari kekuasaan. 1. Faktor sumber daya. Kekuasaan seringkali berasal dari kontrol atau akses terhadap sumber daya yang berharga. Sumber daya ini bisa berupa kekayaan materi, akses ke informasi penting, posisi strategis, atau kendali terhadap institusi atau lembaga penting. Yang kedua, ada otoritas formal. Kekuasaan dapat diberikan melalui posisi atau jabatan resmi dalam struktur kelembagaan atau organisasi. Contohnya adalah pemimpin politik, eksekutif perusahaan, atau kepala organisasi. Yang ketiga, keahlian dan pengetahuan. Kekuasaan juga dapat berasal dari pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki seseorang. Orang yang memiliki pengetahuan atau keahlian yang langka atau sangat dihargai dalam suatu bidang tertentu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang membutuhkan pengetahuan atau keahlian tersebut. Yang keempat, dukungan dan jaringan. Kekuasaan bisa timbul dari dukungan dan jaringan sosial yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Dukungan ini bisa berupa basis pengikut atau pendukung yang percaya dan mengikuti individu atau kelompok tersebut. Dengan adanya dukungan dan jaringan yang kuat, seseorang dapat memanfaatkannya untuk mempengaruhi orang lain. Yang kelima, karisma dan kepercayaan. Beberapa individu memiliki daya tarik khusus atau karisma yang membuat mereka dapat mempengaruhi orang lain tanpa adanya otoritas formal atau sumber daya yang besar. Karisma ini dapat membangkitkan rasa kepercayaan dan mengilhami orang lain untuk mengikuti dan mendukung individu tersebut. Pengertian kewenangan. Kewenangan adalah kekuasaan formal atau terlegitimasi. Kewenangan pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi, seorang yang ditunjuk untuk dipilih memimpin suatu organisasi, bagian atau departemen yang memiliki kewenangan atas kekuasaan yang terlegitimasi. Jenis kewenangan dalam organisasi. 1. Kewenangan hierarkis. Kewenangan ini didasarkan pada struktur hierarki organisasi. Setiap tingkatan memiliki tingkat kewenangan yang berbeda. Dengan manajer atau pemimpin memiliki kewenangan yang lebih tinggi daripada karyawan biasa. Kewenangan ini meliputi pengambilan keputusan, delegasi tugas, dan pengawasan bawahan. 2. Kewenangan fungsional. Kewenangan ini terkait dengan bidang fungsional atau departemen tertentu dalam organisasi. Misalnya, seorang kepala departemen memiliki kewenangan dalam mengatur kegiatan operasional dan pengambilan keputusan yang terkait dengan departemen yang dipimpinnya. 3. Kewenangan keputusan. Kewenangan ini berkaitan dengan hak untuk membuat keputusan penting dalam organisasi. Biasanya tingkat manajemen yang lebih tinggi memiliki kewenangan keputusan yang lebih besar daripada tingkat manajemen yang lebih rendah. Keputusan-keputusan ini dapat mencakup keputusan strategis,
keuangan, perekrutan, dan sebagainya. 4. Kewenangan keuangan. Kewenangan ini terkait dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya keuangan organisasi. Kewenangan ini biasanya dimiliki oleh manajer keuangan atau bagian keuangan yang bertanggung jawab atas anggaran, pengeluaran, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset perusahaan. 5. Kewenangan penyusunan kebijakan. Kewenangan ini terkait dengan kemampuan individu atau kelompok dalam menyusun kebijakan dan prosedur organisasi. Kewenangan ini umumnya dimiliki oleh manajer tingkat atas dan berperan dalam menetapkan arah dan tujuan organisasi. 6. Kewenangan sumber daya manusia. Kewenangan ini terkait dengan manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, penggajian, dan penilaian kinerja karyawan. Biasanya kewenangan ini dimiliki oleh manajer sumber daya manusia atau manajer tingkat atas yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait tenaga kerja. 7. Kewenangan operasional. Kewenangan ini terkait dengan kegiatan operasional sehari-hari dalam organisasi. Ini meliputi pengaturan tugas, pengawasan pekerjaan, pengaturan proses kerja, dan sebagainya. Kewenangan operasional ini bisa berada di tangan manajer atau pemimpin tim. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala resiko atas perbuatan sendiri. Tanggung jawab mengacu pada kewajiban atau tugas yang harus dilakukan atau dipikul oleh seseorang sesuai dengan peran, posisi, atau perjanjian yang ada. Tanggung jawab melibatkan kesadaran individu untuk bertindak dengan penuh kejujuran, integritas, dan akuntabilitas terhadap tugas dan kewajiban yang dimiliki. Pengertian delegasi. Delegasi adalah proses pendelegasian atau penyerahan tanggung jawab, tugas atau wewenang kepada individu atau kelompok lain di dalam organisasi. Dalam delegasi, seorang pemimpin atau manajer memberikan kekuasaan kepada anggota tim atau bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu atau membuat keputusan dalam batas yang ditetapkan. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah menyampaikan materi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Untuk yang mendengarkan, semoga dapat memahami apa yang kami sampaikan. Untuk lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami menerima segala masukan dari teman-teman dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.